Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 dari kelas 6C. Di sini kami akan sedikit memaparkan mengenai perkembangan bioteknologi secara positif maupun negatif. Di mana ini adalah salah satu tugas dari mata kuliah bioteknologi dengan dosen pengampu Ibu Dr. Tuti Kurniati MPD dan juga Ibu Ukit MSI. Adapun anggota dari kelompok 2 yaitu yang pertama Sally Yuliana Putri, Sahnaz Salsabila, Sylvia Dimiharta, Siti Fatimah Zahra, saya sendiri Sopi Parihah, dan yang terakhir Tasya Salsabila. Perkembangan bioteknologi terbagi menjadi 3 tahap, yaitu pada abad ke-19, bioteknologi dimulai dari perkembangan ilmu pertanian dan fermentasi. Pada abad ke-19 ini, enzim dan protein mulai ditemukan dan pada saat yang sama, salah satu bakteri penting dalam proses pengembangan antibiotik secara bioteknologi ditemukan. Bakteri tersebut yaitu Escherichia coli. Kemudian pada abad ke-20, mulai adanya pengenalan dan penerapan teknologi rekombinasi DNA atau rekayasa genetika untuk menghasilkan produk-produk yang bermanfaat bagi kehidupan manusia, sehingga pada masa ini bioteknologi industri mulai berkembang. Dan di penghujung abad ke-20, ditandai dengan munculnya temuan-temuan bioteknologi yang fundamental. Nah, pada abad ke-21 mulai berkembang lagi dengan adanya identifikasi genom manusia, tanaman dan mikroba yang memiliki dampak signifikan bagi kepentingan manusia. Soeharto dalam bukunya membagi era perkembangan bioteknologi ke dalam 5 era, yaitu ada era pra-Pasteur, era antibiotik, era pasca antibiotik, dan era bioteknologi modern. Dalam perkembangannya, bioteknologi telah mencapai pada tingkat rekayasa yang lebih terarah sehingga hasilnya dapat dikendalikan. Teknik yang sering dikenal sebagai teknik DNA rekombinan atau rekayasa genetika, para ilmuwan dapat memindahkan sifat-sifat genetik satu organisme ke organisme lain dan teknologi cloning yang mampu memperbanyak keturunan organisme tanpa melalui perkawinan. Nah, jika dilihat berdasarkan teknik yang digunakan, bioteknologi dapat diklasifikasikan menjadi 2, yaitu ada bioteknologi konvensional yang merupakan bioteknologi yang memanfaatkan mikroba untuk memodifikasi bahan dan lingkungan untuk memperoleh produk yang optimal. Misalnya pembuatan tempe, tape, roti, dan pengomposan sampah. Kemudian ada juga bioteknologi modern yang dilakukan melalui pemanfaatan keterampilan manusia dalam melakukan manipulasi makhluk hidup agar dapat digunakan untuk menghasilkan produk yang sesuai seperti yang diinginkan oleh manusia. Misalnya seperti teknik rekayasa genetika. Nah, bioteknologi modern ini berkembang pesat setelah genetika molekuler berkembang dengan baik. Hal tersebut dimulai dengan pemahaman tentang struktur DNA yang pada tahun 1960-an dan hingga berkembangnya berbagai teknik molekuler yang telah menjadikan pemahaman tentang gen menjadi lebih baik. Di Indonesia sendiri, bioteknologi ini telah berkembang sejak lama, misalnya pada pembuatan keju, tempe, oncom, dan lain sebagainya. Namun untuk biologi modern sendiri baru berkembang pada tahun 1985, yaitu ketika Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mengizinkan munculnya program bioteknologi pada beberapa perguruan tinggi. Nah, Indonesia memanfaatkan bioteknologi dalam berbagai bidang seperti contohnya bidang pertanian yang dilakukan untuk merakit varietas unggul seperti tanaman padi dan tanaman semusim yang dapat membantu dalam penyediaan kebutuhan pangan di Indonesia. Kemudian pada bidang kesehatan, nah bioteknologi dapat memberikan kesempatan dalam pemecahan masalah seperti mendiagnosa, mencegah, serta mengobati penyakit genetis. Dan dalam bidang lingkungan, bioteknologi dapat membantu merestorasi lingkungan yang tercemar serta meningkatkan kualitas lingkungan. Perkembangan bioteknologi sendiri sangat dipengaruhi oleh perkembangan ilmu-ilmu dasar, seperti perkembangan mikrobiologi, genetika, dan biokimia. Nah, mikrobiologi sendiri mempunyai peranan sangat penting karena studi awal mengenai manipulasi genetika dilakukan terhadap kelompok mikroorganisme. Namun, bukan mikrobiologi saja satu-satunya ilmu dasar yang berperan penting dalam perkembangan bioteknologi. Genetika dan biokimia pun memiliki peranan yang sama penting dalam pengembangan bioteknologi. Karena pada genetika,
mengenai pola pewarisan sifat dan substansi genetik menjadi dasar dalam teknologi DNA rekombinan seperti persilangan dan mutasi. Sedangkan biokimia memberikan dasar pemahaman mengenai struktur genetik dan makromolekul lain misalnya seperti enzim. Dan pada akhirnya mikrobiologi, genetika, dan biokimia ini berkembang secara simultan sehingga dapat mendorong perkembangan bioteknologi itu sendiri. Pada perkembangan bioteknologi tentunya banyak didukung oleh ilmu-ilmu yang berbasis molekuler. Misalnya seperti biologi molekuler, genetika molekuler, sel, jaringan, dan biokimia, serta tentunya dibantu oleh adanya kemajuan teknologi. Nah, perkembangan bioteknologi dapat dikelompokkan menjadi 4 gelombang, yaitu ada gelombang pertama, di mana pada tahap ini dapat dicirikan oleh adanya pemanfaatan mikroba untuk pengawetan atau pembuatan makanan dan minuman melalui penggunaan mikroba secara tradisional. Contohnya itu seperti bir, anggur, keju, yogurt, tempe, oncom, dan lain-lain. Nah, pada gelombang ini, pembuatan bir dengan fermentasi jasa trenik merupakan proses bioteknologi yang tertua. Sampai pada 3000 tahun kemudian, pembuatan bir mulai dikembangkan hingga memiliki berbagai cita rasa. Sampai pada saat sekarang ini, bioteknologi dapat memberdayakan jenis-jenis minuman serta tanaman dalam varietas yang beragam. Kemudian ada gelombang kedua. Gelombang kedua ini terjadi pada proses bioteknologi yang berlangsung dalam keadaan tidak steril. Hal tersebut disebabkan karena bentuk fermentasinya yang di tempat terbuka, sehingga besar kemungkinannya untuk terkontaminasi oleh mikroorganisme yang lainnya. Kemudian ada gelombang ketiga. Pada gelombang ketiga ini diterapkan rekayasa genetika dan proses bioteknologi ini berlangsung dalam kondisi steril. Nah, bioteknologi jenis ini juga merupakan proses-proses biologis atau fermentasi di tempat yang tertutup sehingga dapat menjaga adanya mikroorganisme dari luar yang akan mengkontaminasi. Dan ada juga gelombang keempat. Nah, gelombang keempat ini dicirikan dengan adanya perekayasaan struktur enzim atau 3 dimensi yang dikaji dalam bidang protein engineering. Nah, perkembangan proses bioteknologi itu tidak lepas dari peran enzim sebagai biokatalisnya. Adanya pengajian sifat dan kinetika reaksi enzimatik dan perkembangan peralatan analisis seperti kristalografi sinar X dan spektrometer masa yang ditopang oleh rekayasa genetik telah memungkinkan ahli biokimia untuk dapat merekayasa enzim sesuai dengan sifat yang diinginkan. Terdapat kelebihan dan kekurangan bioteknologi konvensional, di mana sebagaimana kita tahu bahwa bioteknologi memiliki kelebihan dan kekurangan terhadap kehidupan masyarakat beserta lingkungannya. Melalui bioteknologi konvensional ini, manusia sebenarnya telah melakukan perubahan komposisi genetika pada tanaman dan hewan ternak selama bertahun-tahun melalui proses kawin silang dan seleksi. Nah, tanaman dan hewan ternak pilihan yaitu yang memiliki sifat yang lebih unggul, diperbanyak dan dibudidayakan, sehingga bioteknologi ini menimbulkan perubahan sosial, budaya, dan etika di kalangan masyarakat. Pemanfaatan bioteknologi berkontribusi dalam bioteknologi tradisional maupun bioteknologi modern. Dalam kontribusi tersebut dapat ditemukan dalam beberapa bidang seperti industri, lingkungan hidup, kesehatan, pertanian, dan peternakan. Yang pertama yaitu pada bidang industri. Pada bidang industri ini ada beberapa pemanfaatan yang terdiri dari pertama itu ada mikroorganisme yang dimanfaatkan sebagai penghasil dan pengubah makanan dan minuman seperti tempe yang dibuat dari kacang kedelai dengan bantuan jamur Rhizopus oligosporus, tape singkong dengan bantuan jamur Saccharomyces cerevisiae, dan bir dari biji-biji padian dengan bantuan Saccharomyces caribersigenesis. Yang kedua yaitu mikroorganisme penghasil protein sel tunggal. Dalam hal ini, protein sel tunggal merupakan protein yang dihasilkan oleh mikroorganisme, baik oleh bakteri dan gangga.
Protein tersebut berada di dalam sel yang dapat mencapai 80% dari berat totalnya. Protein sel tunggal dari bakteri misalnya itu ada Methytophilus, Methylotropus, dapat digunakan sebagai pakan ternak. Lalu dari gangga seperti gangga biru ada Spirulina dan gangga hijau yaitu Cholera. Dan yang ketiga yaitu ada mikroorganisme yang dimanfaatkan sebagai penghasil antibiotik, yaitu jamur Penicillium notatum dan Penicillium chrysogenum menghasilkan antibiotik penisilin yang dapat mengendalikan penyakit infeksi. Selanjutnya bidang lingkungan hidup. Pada pemanfaatan mikroorganisme di lingkungan hidup ini seperti mikroorganisme sebagai penghasil energi. Metode yang berhasil dikembangkan seperti sumber energi alternatif berupa gas bio atau metana yang berasal dari kotoran ternak. Gas bio ini akan diproduksi oleh mikroorganisme di dalam medium kotoran ternak pada suatu tangki pencerna. Mikroorganisme yang digunakan berasal dari jenis bakteri metanogen. Lalu mikroorganisme sebagai pencerna limbah. Contohnya bakteri Enterobacter coaceae yang mampu mereduksi limbah kromium yang beracun menjadi tidak beracun. Pengolahan limbah secara biologis menggunakan bakteri yang dapat mencerna limbah sebelum dibuang ke lingkungan. Lalu mikroorganisme sebagai pestisida biologi. Contohnya yaitu bakteri Bacillus thuringiensis yang dimanfaatkan sebagai pestisida yang mengurangi populasi hama yang akan menjadi pengganggu tanaman pangan. Dan yang terakhir yaitu ada mikroorganisme sebagai penghasil kompos bioaktif. Diproduksi dengan bantuan mikroorganisme lignoselulotik seperti Trichoderma pseudoconingi yang dapat bertahan di dalam kompos dan berperan sebagai agen hayati pengendali penyakit tanaman. Selanjutnya yaitu bidang kesehatan. Pemanfaatan mikroorganisme dalam bidang kesehatan terjadi sebab adanya perkembangan teknologi yang berada pada bidang biokimia dan biologi molekuler sehingga melahirkan teknologi enzim dan rekayasa genetik. Lalu terciptanya bioteknologi modern. Pada penerapan rekayasa genetik seperti bidang teknologi plasmid, teknologi hibridoma, dan teknologi reproduksi. Yang pertama yaitu ada teknologi plasmid adalah penyambungan gen seperti pengikatan suatu segmen DNA dari satu organisme ke DNA organisme lainnya. Gen yang diinginkan biasanya dihubungkan menjadi suatu lingkaran dengan menggunakan DNA bakteri yang disebut dengan plasmid. Lalu ada aplikasi lainnya yaitu terdapat produk hormon insulin buatan untuk mengubah glukosa dalam darah menjadi glikogen. Hormon insulin ini dibutuhkan oleh penderita diabetes mellitus karena kelenjar pankreasnya tidak mampu menghasilkan hormon tersebut. Selanjutnya yaitu teknologi hibridoma. Mempunyai tujuan dalam menggabungkan dan memadukan dua sel dari jaringan yang berbeda dari makhluk hidup yang sama atau menggabungkan dua sel dari jaringan yang sama, namun berbeda makhluk hidupnya. Sel-sel hibridoma ini dalam kultur akan membentuk antibodi yang sama dan bekerja untuk melawan satu antigen yang khusus. Selanjutnya yaitu ada teknologi reproduksi, bahwa teknologi ini sebagai bidang yang mempunyai tujuan dalam membantu pasangan atau makhluk hidup yang kesulitan untuk mendapatkan keturunan secara ilmiah. Selanjutnya yaitu pemanfaatan dari bidang pertanian. Bioteknologi pada bidang ini yaitu salah satu inovasi yang biasanya digunakan dalam perbaikan tanaman. Bioteknologi pertanian menggunakan suatu teknik atau penggabungan dalam sel dan gen untuk memperbaiki tanaman tersebut untuk menghasilkan produksi yang baru. Salah satu yang terkenal dalam pemanfaatan bioteknologi pertanian yaitu dengan kultur jaringan. Kultur jaringan ini merupakan suatu metode atau teknik dalam pengambilan bagian-bagian tanaman seperti protoplas, sel, kelompok sel, dan jaringan yang sesuai pada kondisinya.
Adapun prinsip dasar dari teknik kultur jaringan seperti totipotensi sel yang merupakan kemampuan dalam perkembangan jaringan dewasa sesuai dengan kebutuhan hidupnya. Aplikasi dalam kultur jaringan di bidang pertanian seperti produksi tanaman bebas patogen, dalam hal ini tanaman yang terinfeksi virus, akan terjadi pembelahan sel dalam meristem yang lebih cepat daripada perkembangan virus ke daerah tersebut sehingga bagian meristem tersebut diisolasi, lalu dikulturkan secara in vitro, maka tanaman yang dihasilkan akan terbebas dari virus. Lalu produksi bahan-bahan farmasi yaitu adanya hasil metabolisme sekunder dari kultur jaringan tanaman yang dapat dimanfaatkan untuk produksi bahan-bahan farmasi seperti obat. Lalu ada pelestarian plasma nutfah, pelestarian tanaman dan rekayasa genetika, dan perbanyakan klonal tanaman dengan cepat. Dan selanjutnya yaitu pada bidang peternakan. Pemanfaatan bioteknologi di bidang peternakan adalah aplikasi yang pada umumnya dilakukan pada hewan. Pada bioteknologi peternakan ada beberapa penerapan seperti inseminasi buatan, teknologi transgenik, dan transplantasi nukleus. Pertama yaitu pada teknik inseminasi buatan, yaitu proses memasukkan sel spermatozoa ke dalam tubuh induk betina yang dilakukan dengan bantuan alat suntik. Oleh sebab itu, inseminasi buatan ini sering juga disebut sebagai kawin suntik. Selanjutnya yaitu ada teknologi transgenik, yang merupakan perlakuan isolasi gen unggul, memanipulasinya, kemudian memindahkan gen tersebut dari organisme satu ke yang lainnya. Misalnya pada sapi transgenik yang diatur secara genetik akan menghasilkan laktoferin dalam air susunya. Dan selanjutnya yaitu ada transplantasi nukleus, yaitu pemindahan nukleus dari sebuah sel telur yang tidak dibuahi dan diganti dengan nukleus dari suatu sel yang berdiferensiasi. Pada transplantasi ini, adanya proses memasukkannya semua gen dari nukleus yang ditransplantasikan ke dalam setiap sel yang menghasilkan embrio. Selanjutnya, terdapat kelebihan bioteknologi konvensional. Yang pertama adalah bioteknologi banyak berperan dalam penyediaan produk pangan dunia. Varietas tanaman unggul dirakit sehingga tahan terhadap herbisida, tahan terhadap hama, kemudian penyakit dan virus. Tahan juga terhadap garam atau kekeringan, di samping juga meningkatkan kualitas dan produktivitas. Kemudian kelebihan yang selanjutnya adalah melalui produk bioteknologi, tanaman yang ditanam bebas dari gangguan agroekosistem. Selanjutnya, pengembangan tanaman pangan transgenik yang mengandung vaksin atau nutrisi tertentu sangat bermanfaat bagi penduduk yang kurang gizi di negara terbelakang atau negara miskin. Nah, untuk mencegah kelaparan dan penyakit akibat gizi buruk. Kemudian selanjutnya, bioteknologi ini memegang peranan yang nyata dalam mengendalikan dan memperbaiki mutu lingkungan hidup. Karena pada saat ini bioteknologi difokuskan untuk mengelola limbah domestik, pertanian, industri, pertambangan, dan yang lainnya. Kemudian, pengelolaan dari bioteknologi tidak hanya menyelamatkan dan mengamankan bahan-bahan buangan, tetapi juga mengembangkan sistem efektif untuk mendaur ulang yang dapat menghasilkan sumber energi dan bahan makanan alternatif. Nah, sebagai contoh, adanya cemaran air laut oleh tumpahan minyak dari kapal tangki berpengaruh buruk terhadap biota laut, serta memerlukan waktu yang lama untuk membersihkannya. Sehingga pemanfaatan mikroorganisme transgenik untuk mengurai cemaran minyak adalah contoh dari
keampuhan bioteknologi bagi lingkungan. Nah, selain itu juga kemampuan mikroba Thiobacillus ferrooxidans untuk mencuci logam dari biji yang bermutu rendah adalah juga untuk keunggulan dari bioteknologi. Selanjutnya ada tembaga, uranium, dan emas dapat secara efektif kita ekstraksi dari lembah mineral sehingga mengurangi kerusakan lingkungan. Kemudian, selain kelebihan-kelebihan yang sudah dijelaskan sebelumnya, bioteknologi konvensional juga memiliki kekurangan, yang diantaranya pertama adanya hak paten untuk produk bioteknologi, misalnya tanaman transgenik, yang menyebabkan kesenjangan yang timbul antara petani tradisional dengan petani berdasi menjadi semakin lebar. Selanjutnya, tidak adanya perbaikan masalah genetik dan tidak bisa mengatasi masalah genetik yang sudah ada sebelumnya. Kekurangan yang berikutnya adalah bioteknologi juga sangat mudah dipengaruhi oleh kondisi alam, antara lain suhu dan hama di lingkungan tersebut. Kemudian, produksinya terbatas, hasilnya bervariasi dan tidak seragam. Juga perlu dilakukan inokulasi rutin dari kultur stok untuk menjaga kualitas dari fermentasi. Pada kelebihan dan kekurangan bioteknologi modern, terdapat karakteristik bioteknologi modern. Yang pertama, bersifat steril. Nah, dalam pengerjaannya, bioteknologi ini membutuhkan perlakuan yang khusus karena menggunakan bagian organisme dalam seperti produksinya. Kemudian, kegiatan yang menggunakan bagian organisme seperti DNA dan bakteri membutuhkan peralatan dan pengerjaan yang steril dan aseptis untuk menghindari kontaminasi pada proses pengerjaan yang akan mengganggu hasil produksi. Kemudian yang kedua, membutuhkan keahlian khusus dalam pengerjaannya. Nah, aplikasi bioteknologi modern ini yang menggunakan metode bioteknologi dan peralatan yang canggih membutuhkan keahlian khusus untuk pengoperasiannya sehingga tidak semua orang tanpa belajar dan mendalami bidang ilmu genetika, biologi molekuler, biologi teknologi dan bidang ilmu yang relevan dapat melakukannya. Nah, kemudian yang ketiga, memiliki kualitas yang standar dan terjamin. Pada pelaksanaannya, bioteknologi modern ini untuk pengerjaan dengan protokol yang baru biasanya akan dilakukan tahap optimasi terlebih dahulu. Nah, yaitu tahapan yang dilakukan untuk mencapai metode yang standar untuk kegiatan tersebut. Sebagai contoh, kultur jaringan. Nah, maka akan dilakukan optimasi berapa konsentrasi larutan hormon pertumbuhan yang akan ditambahkan pada tanaman yang satu dengan yang lainnya. Nah, sehingga didapatkan protokol baku dan standar dari setiap tanaman. Kemudian yang keempat, mengaplikasikan metode-metode bioteknologi yang terkini dengan bantuan peralatan yang canggih. Nah, selanjutnya, bioteknologi modern ini memiliki berbagai macam kelebihan yang dapat membantu mengaktifkan hasil produksi pada pelaku. Nah, diantaranya, yang pertama, pengendalian sifat genetik dilakukan secara terarah dan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh para ahli. Nah, hal ini dapat mengatasi kendala ketidaksesuaian genetik atau ketidaknormalan genetik yang sering ditemukan pada teknik konvensional. Nah, selain itu, yang kedua, dapat menghasilkan varietas baru dengan sifat yang lebih unggul, serta jangka waktu yang digunakan untuk mengembangkan galur tanaman baru ini lebih singkat sehingga produk yang dihasilkan dengan teknik ini menjadi lebih berkualitas. Nah, kemudian yang ketiga, pengembangan organisme yang mampu bertahan hidup pada lingkungan alam yang sulit. Karena dengan adanya bioteknologi modern ini dapat mengubah pada suatu organisme sehingga dapat bertahan hidup pada lingkungan yang sulit.
Nah, kemudian yang keempat, dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil produk. Nah, selanjutnya terdapat pula kekurangan pada bioteknologi modern. Nah, kekurangan dari bioteknologi modern ini terlihat pada harga yang relatif mahal karena penggunaan peralatan dengan teknologi yang canggih. Nah, selain itu, pengaruh jangka panjang pun belum dapat diperkirakan. Nah, kemudian yang ketiga, bergantung pada peralatan yang canggih dan modern, karena kita dapat mengetahui bagaimana proses bioteknologi modern ini cukup sangat sulit ya bagi seorang yang awam, sehingga membutuhkan teknologi yang canggih. Nah, kemudian yang keempat, dapat pula mengganggu keseimbangan alam. Nah, selanjutnya terdapat tabel kelebihan dan kekurangan bioteknologi modern. Agar lebih mudah dipahaminya, maka disajikan dalam bentuk tabel. Yang pertama, di sini terdapat kelebihan bioteknologi modern, yaitu perbaikan sifat genetik secara terarah. Dan dapat pula meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil produk. Namun kekurangannya ini membutuhkan kos yang tinggi atau biaya yang cukup mahal dalam proses pengerjaannya. Nah, kemudian mampu menghasilkan bibit unggul dengan waktu pengerjaan yang relatif cukup singkat atau sebentar, namun kekurangannya ini bergantung pada peralatan yang canggih dan modern, dan tentunya dengan biaya yang tidak murah atau biaya mahal ya. Nah, kemudian terdapat kelebihan pula berupa hasilnya ini dapat diprediksi dan dapat pula diperhitungkan. Nah, kemudian dapat pula digunakan dalam pengobatan terapi gen. Namun kekurangannya ini pengaruh jangka panjangnya ini belum diketahui. Setelah membahas dampak negatif, tentu dong pasti ada dampak positif dari bioteknologi ya, baik itu konvensional ataupun modern. Nah, untuk konvensional sendiri kita udah pasti tahu untuk produksi di industri, produksi makanan, tempe, nata de coco, yogurt, dan lain-lainnya. Bahan baku utamanya misalnya susu nih, bisa berubah menjadi keju, mentega, kemudian yogurt. Itu menambah nilai produksi atau bisa juga menghasilkan harga yang lebih tinggi daripada bahan baku awalnya, atau bisa juga menjadi lebih murah untuk membantu perekonomian manusia juga. Kemudian bisa mengatasi kekurangan bahan makanan, misalnya produksi makanannya butuh waktu bertahun-tahun atau berbulan-bulan, sedangkan bioteknologi membantu prosesnya jadi menjadi lebih cepat. Nah, di kemampuan bioteknologi juga terus berkembang ya, dari metode-metode yang modern seperti kultur jaringan, rekayasa genetik, hibridoma cloning, kemudian PCR yang sering kita dengar nih di masa pandemi sekarang untuk mendeteksi gimana sih di tubuh kita apakah ada virus tidak. Nah, ini menggunakan bioteknologi. Kemudian cloning, hibridoma. Ini sistemnya sama ya, tekniknya untuk memindahkan atau fusi sel misalnya dari A ke B gitu. Nanti hasilnya bisa menjadi antibodi monoklomal. Kemudian kultur jaringan itu untuk memperbanyak dari tanaman atau memperkembangbiakan tanaman. Kemudian rekayasa genetik itu bisa digunakan oleh hewan yang bisa menyembuhkan atau rekayasa genetik itu teknik memindahkan gen untuk memperbaiki sel atau jaringan-jaringan yang rusak juga bisa. Nah, kemudian ada manfaat bioteknologi terhadap lingkungan. Yang pertama, bioteknologi itu bisa mengolah limbah atau menguraikan pencemarannya lebih cepat nih, dibantu oleh salah satunya ada mikroba metanobakterium yang dapat menguraikan limbah dari menjadi metana, karbon dioksida, dan juga hidrogen. Selain itu, penghasil energi ramah lingkungan. Pemanfaatan biofuel bahan bakar dari metanobakterium bisa, metanobacillus bisa, dan metanacoccus juga bisa. Nah, untuk biogas sendiri, biogas itu digunakan biasanya dari kotoran hewan ternak ya, sapi. Kemudian nanti digunakan gasnya dipupuk, disimpan di sebuah wadah, nanti dimanfaatkan gasnya bisa menjadi bahan bakar. Kemudian bioetanol juga sama ya, bahan bakar etanol yang biasanya dari tumbuhan yang berpati
jagung, sorghum, gandum itu untuk bahan bakar juga. Lebih sumber energi alternatif yang menggantikan BBM sangat ramah lingkungan juga. Kemudian ada bidang pertanian nih. Di bioteknologi ini tadi ya kultur jaringan untuk meningkatkan variasinya. Variasinya menjadi lebih unik misalnya tanamannya atau memperbanyak perkembangbiakan tanamannya dari kultur jaringan. Kemudian ada fiksasi nitrogen. Fiksasi nitrogen ini prinsipnya ya, gas nitrogen yang ada di atmosfer didifusikan ke air terus terreduksi menjadi bahan organik. Nih, ini bantuan mikroba heterostrof, bakteri heterostrof atau bakteri juga autotrof bisa. Ini salah satunya contoh dari fiksasi nitrogen bisa menggunakan Rhizobium sp. Karena bersimbiosis dengan tanaman, biasanya dengan akarnya gitu, bersimbiosis. Kemudian bisa bioteknologi ini memberikan hormon tumbuhan ya untuk menghindari hama, menghindari penyakit. Kemudian meningkatkan tampilan buah dan sayur, misalnya buahnya menjadi warnanya lebih cantik gitu, lebih terang, menggugah minat selera, atau ukurannya lebih besar, atau di dalamnya bijinya dihilangkan, itu ya dengan bantuan bioteknologi. Kemudian ada dampak positif bioteknologi pada pertambangan nih, karena nih memisahkan logam dan bijinya itu cukup sulit. Ternyata ada bakteri yang bisa membantunya, yaitu Thiobacillus ferocidan. Terakhir, ada dampak positif bioteknologi pada kedokteran dan kesehatan. Nah, sebenarnya dari bidang kedokteran dan kesehatan ya ini menjadi cikal bakal pengembangan medis yang lebih modern nanti ke depannya. Untuk kemajuan teknologi pengobatan ya seperti vaksin, antibiotik, antibodi, kemudian interferon, terciptanya hormon yang lebih terjangkau untuk beberapa penyakit, membuat untuk obat-obatan melawan infeksi bakteri, virus, bisa juga menyembuhkan tumor atau kanker dari bioteknologi ini. Nah, antibodi monoklomal itu prinsipnya protein dibuat yang di laboratorium itu meniru kemampuan sistem kekebalan tubuh manusia untuk melawan virus, imunoterapi, dan patogen berbahaya lainnya. Nah, seperti vaksin juga contohnya meniru protein spike di virus SARS-CoV-19 itu di dalam tubuh. Itu bisa membantu, sangat-sangat berguna ya. Dampak positif bioteknologi ini cukup banyak dibandingkan dampak negatifnya menurut saya. Untuk selanjutnya yaitu dampak negatif dari bioteknologi. Di samping manfaat yang ditimbulkan dari bioteknologi, di mana bioteknologi dapat memberikan solusi dan juga pemecahan masalah, namun juga bioteknologi dapat memberikan dampak negatif yang menjadi merugikan bagi umat manusia. Dampak negatif penerapan bioteknologi terdapat pada berbagai aspek, di mana yang pertama pada aspek etika dan moral, lingkungan hidup, sosial dan ekonomi, serta kesehatan. Dampak negatif bioteknologi di bidang etika dan moral salah satunya yaitu tidak jarang menyisipkan gen makhluk hidup ke dalam tubuh makhluk hidup lainnya atau biasa disebut dengan transplantasi gen. Metode ini dianggap pelanggaran hukum alam dan sulit untuk diterima masyarakat dalam penggunaan bahan pangan yang tidak berlabel, terutama bagi masyarakat yang menganut agama tertentu yang tidak memperbolehkan memakan makanan seperti babi, kemudian anjing atau dari sapi. Untuk selanjutnya dampak negatif bioteknologi di bidang lingkungan hidup. Makhluk hidup transgenik yang dilepaskan ke alam bebas dapat menimbulkan dampak yang cukup serius. Hewan ataupun tumbuhan hasil dari rekayasa genetika yang terbuat tidak secara alami akan menyebabkan pencemaran lingkungan, terutama hewan-hewan transgenik yang membawa virus kemudian akan mengalami penyebaran yang mungkin manusia tidak pernah mengira sebelumnya, sehingga dalam penyebaran ini dapat memberikan dampak negatif bagi masyarakat, terutama manusia. Kemudian dampak negatif bioteknologi di bidang sosial dan ekonomi seperti pada produk bioteknologi yang menggunakan hormon tumbuhan sapi atau Bovine Growth Hormone atau BGH
dapat meningkatkan produksi susu sapi sehingga mencapai 20%, di mana hal ini dapat merugikan ternak sapi kecil yang menghasilkan susu sapinya tidak sebanyak itu. Lalu hasil yang diberikan dengan menggunakan hormon juga memberikan jumlah dan kualitas yang lebih tinggi dibandingkan peternak sapi yang tidak menggunakan hormon tersebut, sehingga hal tersebut dapat merugikan peternak kecil yang tidak menggunakan hormon tumbuhan sapi tersebut. Untuk selanjutnya yaitu dampak negatif bioteknologi di bidang kesehatan, seperti pada penggunaan insulin hasil rekayasa genetika yang telah menyebabkan kematian di Inggris. Selain itu, pemakaian BGH pada sapi diduga pada susu sapi menjadi terkandung bahan kimia baru yang memiliki potensi membahayakan kesehatan manusia, sehingga hasil yang diproduksi dari hasil rekayasa genetika ini mungkin tidak 100% aman untuk dikonsumsi bagi manusia. Untuk selanjutnya yaitu penanggulangan dampak negatif bioteknologi. Nah, dampak negatif dari bioteknologi ini tidak terasa hanya pada satu kelompok atau wilayah saja yang melakukan plantasi bioteknologi. Namun secara global seluruh masyarakat manusia mengalami ancaman dari dampak negatif bioteknologi ini, sehingga secara internasional terdapat peraturan dalam ilmu bioteknologi. Peraturan secara internasional terdapat perjanjian global pertama yang bersifat komprehensif mencakup semua aspek keanekaragaman hayati, yaitu UNCBD atau United Nations Conference on Biological Diversity pada tahun 1992, yang di dalamnya mengatur bioteknologi seperti pada pasal 19 ayat 3 Konvensi Kewajiban para pihak untuk mempertimbangkan kebutuhan akan protokol untuk menentukan prosedur yang sesuai di bidang pengalihan, penanganan, dan pemanfaatan OHMG atau organisme hasil modifikasi genetika. Kemudian, pada pasal 8 konvensi merupakan pengaturan mengenai konservasi in situ. Dalam bagian G, pasal tersebut dinyatakan bahwa para pihak wajib mengembangkan dan memelihara cara-cara untuk mengatur, mengelola, atau mengendalikan risiko yang berkaitan dengan penggunaan dan pelepasan organisme termodifikasi hasil dari bioteknologi yang mungkin mempunyai dampak lingkungan yang merugikan, yang dapat mempengaruhi konservasi dan pemanfaatan secara berkelanjutan dari keanekaragaman hayati, dengan memperhatikan pula risiko terhadap kesehatan manusia. Selain secara internasional, di Indonesia sendiri memiliki peraturan tersendiri mengenai bioteknologi. Di Indonesia terdapat peraturan mengenai bioteknologi di mana ini adalah salah satu cara dalam penanggulangan dampak negatif dari perkembangan bioteknologi yang tercantum dalam beberapa pasal Undang-Undang tahun 1945, yaitu yang pertama pada pasal 69 ayat 1 huruf G dalam Undang-Undang PPLH menyatakan setiap orang dilarang melepaskan produk rekayasa genetika ke media lingkungan hidup yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau izin lingkungan. Nah, apabila dilanggar, maka dalam pasal 101 dikenai ketentuan pidana bagi orang-orang yang melanggar. Kemudian pasal yang kedua yaitu pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2004 mengenai Protokol Kartagena tentang keamanan hayati atas Konvensi tentang keanekaragaman hayati. Protokol Kartagena itu tersendiri mengatur beberapa hal, yaitu persetujuan pemberitahuan terlebih dahulu, di mana prosedur ini wajib dilakukan oleh pihak yang melakukan perpindahan lintas batas OHMG. Kemudian prosedur pemanfaatan OHMG secara langsung, kajian risiko mengenai perpindahan lintas batas yang tidak disengaja dan langkah-langkah darurat, clearing keamanan hayati, dan lain-lain. Juga terdapat undang-undang lain yang mengatur mengenai bioteknologi. Nah, kesimpulan dari materi kali ini, perkembangan bioteknologi itu mulai dari era prapaster ya, atau masih sederhana gitu bioteknologi konvensional. Kemudian sudah masuk kepada era antibiotik, antibakteri ya. Kemudian era teknologi hibridoma.
dan era generasi baru nih. Bioteknologi konvensional akan terus bisa dimanfaatkan atau mungkin bisa diperbaharui dan juga akan semakin modern bioteknologi modern ini. Namun tetap tidak terlepas dari dampak negatif dan positif tentunya. Pengaruhnya akan berdampak bagi manusia sendiri, bagi hewan, tumbuhan, lingkungan, dan berbagai sektor bidang mulai dari industri, pertanian, pertambangan, kedokteran, dan kesehatan. Namun semoga manusia tidak selalu mengikuti egonya untuk tetap menjaga keseimbangan alam ya. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.